Di abad 14, Eropa hanyalah benua yang terbelakang. Kini benua itu tampak lebih kuat dari sebelumnya, terutama saat industri-industrinya berkembang pesat hingga kekaisarannya yang membentang luas di penjuru dunia. Pada abad 19 adalah puncak kejayaan mereka. Di mana mereka berpijak, di sanalah mereka mengibarkan bendera kekaisarannya masing-masing. Dari benteng yang tinggi, geladak kapal membelah samudra. Inggris menyebut dirinya sebagai kekaisaran matahari yang tak pernah tenggelam. Dari pulau kecil di ujung Eropa, Britania Raya melangkah menjadi raksasa tak tertandingi. Tak ada benua yang tak disentuh oleh kapal mereka. Inggris menguasai seperempat daratan bumi. Kekaisarannya telah memerintah lebih dari 450 juta jiwa. Sebagian besar Afrika, India, Australia, hingga wilayah kecil di Pasifik berada di genggamannya. Tak hanya Inggris, Prancis mulai merentangkan sayap kekaisaran mereka. Les Bleus telah melukis peta dunia dengan 3 warna simbolisnya, yang kemudian merambah luas ke Afrika Utara, Barat, dan Asia Tenggara, serta membawa budaya sekaligus kekuasaan mutlaknya. Tak mau kalah, Spanyol, Portugis, Rusia, Belgia, dan Italia turut berburu wilayah kekuasaan. Sementara Belanda sendiri telah menduduki Indonesia dalam satu rantai dengan menguasai sumber daya alam dan rempah-rempah. Seluruh Eropa percaya diri setelah berkembangnya berbagai teknologi baru yang menjanjikan masa depan mereka. Namun, di balik kemajuan teknologi justru menjadi bumerang dan ancaman bagi negara-negara Eropa sendiri. Mereka saling membawa kekuatan untuk bersaing mendapatkan kekuasaan, wilayah, dan pengaruh global. Sementara di Eropa Tengah, Jerman yang baru saja bangun dari tidurnya justru mengalami perkembangan drastis, terutama pada perekonomiannya yang jauh lebih mendominasi daripada Eropa lainnya. Jerman percaya diri bahwa negerinya layak untuk mendapatkan peran yang lebih besar lagi di kancah dunia. Sementara bagi Inggris dan Prancis, perkembangan Jerman justru menjadi ancaman yang serius. Pasalnya, Jerman akan mengacaukan keseimbangan kekuatan Eropa yang selama ini masih relatif dan stabil dalam beberapa dekade sebelumnya. Saat negara-negara Eropa saling menguji kekuatannya, mereka mulai memobilisasi militernya dan membangun industri-industri persenjataan dan amunisi dalam skala besar. Mereka memahami bahwa tak lama lagi akan terjadi perang besar di Eropa. Sejak 1914, seluruh kekuatan Eropa berencana untuk memulai perang dan menguasai benua-benua incaran mereka. Mempersiapkan diri dari peperangan akan lebih terjaga dari ancaman musuh. Sementara mereka berasumsi bahwa tidak akan ada negara manapun yang berani menyentuh kekuatan mereka. Kini, seluruh Eropa bersiap untuk berperang. Mereka saling menunggu siapa yang akan memulainya terlebih dahulu. Tak ada yang lebih mengancam selain jaringan aliansi yang membentuk satu kekuatan besar di benua itu. Sementara Jerman mulai membentuk aliansi dengan 3 kekuatan, Austria, Hungaria, dan Italia. Di hadapannya ada Rusia, Inggris, dan Prancis yang siap berkecamuk dengan blok poros di medan pertempuran, sebelum disusul oleh Amerika Serikat yang merapat ke wilayah sekutu. Bangsa Eropa seperti domino yang tersusun gagah di atas meja. Bahkan mereka tidak tahu siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Sementara di wilayah Asia, Jepang masih jauh ketertinggalannya dari industri maupun segi militernya. Secara harfiah, Jepang masih dipandang sebelah mata oleh kalangan Eropa, terutama di tahun 1900-an. 40 tahun sebelumnya, dunia mengenalnya. Jepang adalah negeri yang menutup diri. Di bawah kekuasaan Keshogunan Tokugawa, mereka menjalankan sakoku yang hanya memiliki hubungan terbatas dengan Belanda dan Tiongkok. Jepang masih menggunakan tatanan yang penuh adat feodal dan pramodern. Kehidupannya tidak lain hanyalah bertani. Mereka tidak memiliki teknologi modern seperti kereta api, pabrik. Meskipun Jepang wilayahnya terlihat asri, namun mereka tidak memiliki kekuatan. Pada tahun 1853, Jepang mulai menyadari di balik keterbelakangan negeri selalu ada perbudakan. Mereka tak ingin senasib dengan negeri-negeri Asia lainnya yang dikendalikan oleh Barat. Setelah Jepang bangkit dari isolasi ratusan tahun melalui restorasi Meiji,
kini mereka telah percaya diri dan siap bersaing dengan Eropa. Negeri matahari diam-diam membangun kekuatan militer untuk kepentingan mereka di Korea dan Manchuria. Jepang mengirim putra-putra terbaiknya ke penjuru Eropa dan Amerika untuk disekolahkan, yang kelak mereka pulang dengan menyebarkan ilmu pengetahuannya untuk membangun negerinya. Saat Jepang mulai unjuk gigi dalam kekuatan regional signifikan mereka, rasial Barat seringkali menganggap Kekaisaran Jepang bukanlah sebagai ancaman, terutama bagi pengaruh Eropa. Namun, di perbatasan, Kekaisaran Rusia mulai mengintai perkembangan Jepang dari kejauhan. Saat Rusia mulai merangsek ke Manchuria dan Korea dan mengancam di gerbang perbatasan, mereka memperluas pengaruhnya di Asia Timur dan mengincar pelabuhan-pelabuhan strategis Manchuria dan semenanjung Korea. Tak tinggal diam, Kekaisaran Jepang telah mengejutkan dunia setelah armada mereka melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Port Arthur. Jepang ingin menjadikan Korea sebagai wilayah pengaruh kekuasaannya dan kepentingan ekonominya. Sementara Rusia telah menduduki wilayah pelabuhan bebas salju di Pasifik, namun keberadaan Rusia adalah ancaman bagi kepentingannya Jepang, terutama di Asia Timur. Sementara Kekaisaran Rusia menanggapi Jepang hanyalah negeri kecil yang tak akan melakukan perlawanan terhadap kekuatan Eropa. Manchuria adalah jalur penting bagi Rusia. Jalur itu menghubungkan pelabuhan yang dibuka sepanjang tahun, sementara wilayah Korea hanyalah batu loncatan untuk memperluas pengaruh kekuatannya di Pasifik. Kekaisaran Rusia membentangkan sayapnya dari Eropa hingga Pasifik dengan membawa jutaan prajurit dan kemegahan tsarnya. Kedua kekaisaran itu melakukan diplomasi, akan tetapi gagal. Rusia menolak untuk mundur dari Manchuria dan Korea. Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan armada Rusia di Port Arthur. Panggung pertempuran krusial telah disiapkan untuk menentukan keunggulan Angkatan Laut. Dunia memperkirakan Angkatan Laut Rusia akan menyapu bersih armada Jepang yang menyerang. Akan tetapi, Jepang justru menggempur habis armada Rusia tanpa ampun. Dampak dari kemenangan Jepang memiliki konsekuensi yang luas. Pada tahun 1904 adalah momen emas bagi Jepang yang baru saja orbit dari wilayah timur. Untuk pertama kali di era modern, sebuah kekaisaran Asia mengalahkan kekaisaran besar di Eropa. Jepang berhasil membuktikan bahwa Asia mampu mengejar ketertinggalan dari Eropa. Namun, saat benih ambisi yang berlebihan terus ditanam di benteng kekaisaran, mereka tampil berani di hadapan dunia hingga kelak akan melahirkan kejayaan. Saat Jepang mulai terbit, mereka mulai mengorbitkan kekaisarannya dan membangun kekuatan militernya hingga menciptakan teknologi modern. Teknologi itulah yang memungkinkan mereka mencapai keunggulan. Bahkan, Jepang memiliki kapal perang yang lebih baik daripada Eropa. Saat Jepang di pihak sekutu dan bergabung dalam Perang Dunia, di mana mereka membuat para laksamana Eropa terkesan dan khawatir dengan kemampuan kapal Jepang. Jepang telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Akan tetapi, kekuatan Jepang masih terlalu jauh untuk menduduki puncak klasemen. Saat bola bergulir di kaki Jepang, kekaisaran mulai berambisi membangun kekuatan yang lebih dominan di Asia maupun di kancah dunia. Saat Jepang berseteru dengan Tiongkok di akhir abad ke-19 karena ambisi imperialisnya setelah mencaplok Korea, Taiwan, dan Manchuria. Kini ambisi imperial Jepang bukanlah satu penyebab tunggal. Di balik motif ekspansionisme mereka di Asia Timur telah didorong oleh kekuatan kekaisaran kolonial industrialisasinya. Dan militer modern adalah ciri khas prestis internasional yang sebagian besar diterapkan oleh kekuatan Barat. Dari situlah muncul indikator kekuatan global yang menjadikan Jepang termotivasi mengikuti langkah tersebut. Di saat kekaisaran Tiongkok rapuh, Jepang mampu menjalankan kendali yang lebih besar atas wilayah kekuasaannya di Asia Timur. Kolonialisme Jepang bersifat situasional, bukan disengaja. Mereka didorong oleh indoktrinasi ideologis yang meluas yang mendirikan imperial yang tidak terwujud. Ketika dua ideologi yang berlawanan dari nasionalisme Tiongkok dan imperialisme Jepang pada 1930 telah mencapai puncaknya.
Sayangnya Jepang jauh lebih unggul dalam kekuatan industri maupun modernisasi. Namun, sebagian besar Tiongkok masih merupakan masyarakat agraris. Jepang sangat memahami bahwa Tiongkok masih merupakan republik yang kurang terorganisir, yang saat itu terganggu oleh kehadiran komunis internal dan basis kekuasaan regional yang dijalankan oleh panglima perang mereka. Oleh rapuhnya, kekuatan Tiongkok telah memicu Jepang untuk melakukan serangan ke wilayah utaranya. Saat bentrokan kecil terjadi pada 7 Juli 1937 di Jembatan Marco Polo, wilayah distrik Beijing, di mana pasukan Jepang yang mengklaim bahwa seorang dari tentara mereka hilang. Insiden tersebut semakin meningkat drastis ketika Jepang menuntut hak jalur kereta api di Tiongkok Utara, yang pada akhirnya Tiongkok menyerahkan kendali utara kepada Jepang. Setelah bertahun-tahun, Jenderal Besar Chiang Kai-shek enggan untuk mengatasi ancaman Jepang. Ia tidak punya pilihan lain selain menyampaikan pidato perlawanan pada 10 Juli 1937 terhadap Jepang, yang kemudian akan mengakibatkan perang total. Sementara Jepang tidak menganggap Tiongkok sebagai musuh beratnya. Mereka telah mengalahkan dinasti Qing dalam Perang Sino-Jepang pertama pada tahun 1895. Namun masyarakat Tiongkok justru melakukan perlawanan yang mengejutkan. Di akhir 1937, Jepang telah mengerahkan 700.000 pasukannya untuk kampanye tersebut. Baik Tiongkok maupun Jepang adalah pemain fundamental dalam Perang Dunia Kedua. Tiongkok adalah negara pertama yang menghadapi serangan poros. Kedua negara tersebut telah menderita akibat meningkatnya upaya kolonial Barat di Asia Timur sejak akhir abad ke-19. Oleh karena itu, kedua negara tidak terisolasi dari urusan diplomatik global. Bahkan, mereka sangat terlibat. Pada tahun 1938, saat Nazi Jerman mulai memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Hitler berupaya memperkuat aliansinya dengan Jepang. Hitler lebih memilih untuk bersekutu dengan Jepang karena mereka memiliki ambisi militeristik, fasis, dan ultranasionalistik yang satu visi dan misi. Ambisi ekspansionis Jerman dan Jepang secara langsung menyebabkan konflik yang lebih luas di Eropa dan Asia. Pada 1940, Jepang menandatangani Pakta Tiga Pihak bersama dengan Jerman dan Italia untuk mengukuhkan kekuatan poros. Setelah serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, secara mengejutkan Tiongkok bergabung dengan Sekutu setelah mereka berhasil melawan invasi Jepang. Sementara Amerika bergabung dengan Sekutu setelah terjadinya pemboman Pearl Harbor pada Desember 1941. Lalu apa motivasi Jepang di balik serangan tersebut? Pada tahun 1941, saat tentara Jepang terjebak di dalam pertempuran di rawa Tiongkok, pasukan Tiongkok berhasil melakukan serangan balasan yang efektif. Tiongkok mengerahkan seluruh armada pasukannya dalam mengusir Jepang. Pada Agustus 1941, Amerika Serikat menghentikan seluruh ekspor minyak ke Jepang sebagai balasan atas agresi militer mereka yang terus meluas di Tiongkok dan Asia Tenggara. Saat itu Jepang bergantung pada Amerika untuk 80-90% dari kebutuhan energinya. Tanpa sumber daya alam sendiri, cadangan minyak mereka hanya cukup bertahan sekitar 2 tahun tanpa perang. Bagi Jepang ini bukan sekadar larangan perdagangan, namun ini bom waktu yang perlahan akan mematikan kekuatan militer mereka. Ditambah dengan semakin menipisnya sumber daya dan keinginan untuk menciptakan lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Jepang memiliki pilihan yang terbatas. Meninggalkan ambisi imperialis mereka bukanlah solusi. Jadi, untuk mengganti sumber daya alamnya, Jepang berencana untuk memperluas lingkup pengaruhnya dan menginvasi wilayah seperti Thailand, Hindia Belanda, dan Filipina. Agar rencana ini berhasil, mereka perlu melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpotensi menghalangi jalur pelayaran. Oleh karena itu, serangan terhadap Pearl Harbor bertujuan untuk menghentikan campur tangan Amerika di Pasifik, tetapi malah menjadi bumerang ketika Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada hari berikutnya. Seperti yang diungkapkan Paine secara singkat, perang regional di Asia membuat perang regional lain di Eropa menjadi global ketika deklarasi perang Jepang dan Jerman menempatkan isolasionisme Amerika Serikat ke dalam tumpukan sampah sejarah.
baik di Tiongkok maupun di Barat. Ini adalah trauma politik dan ekonomi terbesar abad ke-20. Invasi Jepang ke Tiongkok menyebabkan jutaan jiwa tewas, sementara mereka menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Setelah kekaisaran yang dulu menguasai seperempat dunia, satu persatu perlahan mulai runtuh. Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang tak lagi memegang kendali mutlak. Dua kekuatan baru muncul dari puing-puing, Amerika Serikat dengan kekayaan dan senjata atomnya, serta Uni Soviet dengan jutaan pasukan dan pengaruhnya di Eropa Timur. Tirai besi turun memisahkan benua Eropa yang akan berkelanjutan di Perang Dingin. Infrastruktur dan jaringan komunikasi yang mereka bangun hancur berkeping-keping, kini mereka harus memulai kembali dari awal. Setelah perang terjadi revolusi besar di Tiongkok, karena kondisi ekonomi dan sosialnya semakin memburuk, telah memaksa mereka membuka ruang bagi Partai Komunis Tiongkok untuk mengembangkan revolusinya. Sementara Amerika dan Jepang masih terus bertempur hingga memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Namun, pergerakan Jepang selalu dalam bayang-bayang Amerika Serikat. Bagi sekutu, perang belum benar-benar usai sebelum langkah Jepang dihentikan. Sementara pergerakan kekaisaran Jepang telah menarik Amerika masuk ke dalam Perang Dunia. Amerika mencoba menghentikan ekspansi militer Jepang dan membebaskan wilayah-wilayah kekuasaannya. Setelah salah satu kekuatan blok sekutu memastikan Jepang tak lagi menjadi ancaman di Pasifik, pertempuran demi pertempuran terus berkecamuk antara Tokyo dan Washington. Dari Perang Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, hingga Okinawa. Meskipun berbagai gempuran dan uraian diplomasi diberlakukan terhadap Jepang untuk menyerah tanpa syarat, Jepang tetap menolak untuk menyerah. Menyerah tanpa syarat dianggap sebagai kehinaan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka tetap keras kepala dan memilih untuk terus bertempur meskipun mereka kehilangan jutaan nyawa. Jepang berharap dapat memberikan perlawanan yang begitu besar hingga memaksa sekutu menawarkan syarat perdamaian yang akan menguntungkan. Di berbagai pulau di Pasifik, pasukan Jepang bertahan hingga titik darah penghabisan. Serangan bunuh diri kamikaze menjadi simbol tekad mereka untuk terus berperang. Setiap kemenangan sekutu harus dibayar dengan korban yang sangat besar, membuat perang semakin panjang dan semakin mematikan. Penolakan Jepang untuk menyerah, inilah yang kemudian mendorong Amerika Serikat mencari cara agar perang segera diakhiri. Keputusan-keputusan besar yang diambil pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua pun akhirnya mengubah jalannya sejarah dan memasuki salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah. Menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Keputusan itu mengakhiri perang di Pasifik, tetapi juga membuka babak baru yang mengubah sejarah dunia dan menandai dimulainya era nuklir.